walaupun salat itu tidak batal dengan tak ada tasbih dan takbir intikalat takbir waktu berpindah rukun di dalam salat, yang hukumnya sunat. Maka membenarkan dengan hati adalah sebahagian dari iman, seperti kepala untuk adanya manusia. Karena manusia itu menjadi tidak ada, dengan tidak adanya kepala. Amalan taat yang lain adalah seperti anggota tubuh, sebahagiannya lebih tinggi daripada sebahagian yang lain. Dan bersabdalah Nabi, tidak melakukan zina orang yang berzina, di mana ketika dia berzina itu, dia mukmin, maksudnya jika dia seorang mukmin maka dia tidak akan berzina. Para sahabat tidaklah keyakinan dengan aliran Mu'tazilah, tentang keluar dari iman, dengan zina. Tetapi artinya, ialah tidak beriman yang sebenar-benarnya, keimanan yang sempurna lagi cukup. Seumpama dikatakan kepada orang lemah yang kehilangan anggota badannya, tidaklah dia ini manusia, artinya, tiada ia mempunyai kesempurnaan yang ada di belakang hakikat makna kemanusiaannya. Masalah kedua, kalau Anda mengatakan bahwa ulama terdahulu telah sepakat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan taat dan berkurangnya dengan maksiat. Apabila pembenaran itu iman, maka tidaklah tergambar padanya berlebih dan berkurang. Maka aku menjawab, bahwa ulama terdahulu itu adalah saksi-saksi yang adil, tak ada sepatah pun daripada perkataan mereka yang menyeleweng. Apa yang disebutkan mereka itu benar. Hanya persoalannya ialah pada memahaminya. Pada perkataan ulama terdahulu itu, menunjukkan bahwa amal perbuatan itu tidaklah sebahagian daripada iman dan sendi-sendi wujudnya. Tetapi adalah tambahan kepadanya, di mana iman itu bertambah dengan adanya amal perbuatan. Yang bertambah itu ada dan yang berkurang pun ada. Dan sesuatu itu tidaklah bertambah dengan dirinya sendiri. Maka tidak boleh dikatakan bahwa manusia itu bertambah dengan kepalanya. Tetapi dikatakan, bertambah dengan janggutnya dan gemuknya. Dan tidak boleh dikatakan, bahwa salat itu bertambah dengan ruku dan sujud. Tetapi bertambah dengan adab dan sunat-sunat. Maka ini, adalah penegasan bahwa iman itu mempunyai wujud ada. Dan sesudah adanya, lalu berbeda keadaannya dengan bertambah dan berkurang. Kalau Anda berkata bahwa kesulitan timbul mengenai pembenaran, bagaimanakah ia bertambah dan berkurang, sedang Allah itu satu hal saja? Maka aku menjawab bahwa apabila kita tinggalkan tedeng aling-aling dan tidak mengambil pusing dengan ejekan orang yang mengejek, lalu kita membuka tutupnya, niscaya hilanglah kesulitan itu. Maka kami menjawab, bahwa iman adalah nama yang bersekutu, dipakai dari tiga segi. Pertama, dipakai untuk pembenaran dengan hati, atas jalan keyakinan dan menurut, tanpa pembukaan dan pelapangan dada. Yaitu, iman orang awam, bahkan iman manusia seluruhnya, selain dari orang-orang tertentu. Keyakinan ini adalah suatu ikatan pada hati, sekali erat dan kuat, sekali lemah dan luntur, seperti ikatan dengan benang umpamanya. Dan tidaklah jauh contoh ini daripada kebenaran. Ambillah ibarat dengan orang Yahudi dan kerasnya ia berpegang pada keyakinannya, yang tak mungkin tanggal dengan hardik dan gertak, bujukan dan pengajaran, dalil dan alasan. Dan seperti itu pulalah orang Nasrani dan orang pembuat bid'ah. Dan pada mereka, ada orang yang mungkin diragukan dengan sedikit pembicaraan dan mungkin turun dari keyakinannya dengan sedikit pancingan atau gertak. Sedang dia sebenarnya tiada ragu di dalam keyakinannya itu seperti orang yang pertama tadi orang Yahudi. Tetapi keduanya, berlebih kurang tentang keteguhan pendirian. Dan ini terdapat juga pada keyakinan yang benar. Dan amal perbuatan itu membekas pada tumbuh dan bertambahnya keteguhan pendirian itu, seperti membekasnya penyiraman air pada tumbuhnya kayu-kayuan. Karena itu berfirman Allah Ta'ala, maka ayat-ayat itu menambah kepada keimanannya. Surat 9 At-Taubah ayat 124.
Dan berfirman Allah Ta'ala, supaya keimanan mereka bertambah dari keimanannya yang telah ada. Surat 48 Al-Fat ayat 4. Dan bersabda Nabi menurut riwayat pada sebahagian hadis, iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu adalah dengan pengaruh taat di dalam hati. Dan ini tidak diketahui selain oleh orang yang memperhatikan akan keadaan dirinya sendiri, pada waktu tekun beribadah dan menjuruskan kepadanya dengan kehadiran hati serta waktu-waktu lesu. Dan mengetahui berlebih kurangnya pada ketetapan hati kepada keyakinan-keyakinan iman dalam segala hal keadaan itu. Sehingga bertambah eratnya ikatan iman sebagai tantangan terhadap orang yang mau melepaskannya dengan keraguan-raguan. Bahkan orang yang mempunyai kepercayaan pada anak yatim, akan arti belas kasihan, apabila ia berbuat menurut yang diharuskan oleh kepercayaannya itu, lalu disapunya kepala anak yatim itu dan bertambah kasih sayangnya kepadanya, niscaya diperolehnya dari batiniyahnya, dalam hatinya, akan kekuatan dan kegandaan kasih sayang dengan sebab perbuatannya itu. Begitu pula orang yang berkeyakinan kepada kerendahan diri, apabila berbuat menurut yang diharuskan oleh keyakinan itu akan sesuatu perbuatan dengan menghadapkan diri atau bersujud kepada orang lain, niscaya ia merasa dari hatinya dengan perasaan merendahkan diri itu, ketika tampil ia kepada penghikmatan. Begitulah kiranya segala sifat hati, yang timbul daripadanya, segala amal perbuatan anggota badan. Kemudian kembalilah membekas segala perbuatan itu kepadanya, lalu menguatkan dan menambahkannya. Dan akan datang penjelasan ini nanti pada bahagian perbuatan-perbuatan yang melepaskan dan yang membinasakan, ketika menerangkan segi hubungan batin dengan dahir dan amal perbuatan dengan akidah dan hati. Karena yang demikian itu adalah termasuk jenis hubungan alam al-mulki dengan alam al-malakut. Yang dimaksudkan dengan alam al-mulki ialah alam nyata yang dapat dipersaksikan dengan panca indera. Dan dengan alam al-malakut ialah alam gaib yang diketahui dengan nur mata hati. Dan hati itu termasuk alam al-malakut. Dan anggota badan serta segala perbuatannya adalah termasuk alam al-mulki. Kehalusan dan kemurnian ikatan di antara kedua alam itu, sampai kepada batas, yang disangka oleh sebagian manusia akan kesatuan satu sama lain. Dan disangka oleh sebagian manusia lagi bahwa tak ada alam yang lain, selain dari alam yang dapat dipersaksikan alam asy syahadah. Yaitu benda-benda ini, yang dilihat oleh panca indera. Orang yang mengetahui keduanya dan mengetahui bilangan-bilangannya, kemudian ikatan keduanya, niscaya menyusun kata-kata yang merupakan madah. Amat haluslah kaca. Amat haluslah hamar. Keduanya serupa. Sehingga menjadi samar. Seakan-akan hamar. Bukan wadah. Seakan-akan wadah. Bukan hamar. Dan marilah kita kembali kepada yang dimaksud. Sesungguhnya alam ini adalah di luar ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Tetapi di antara dua alam juga, ada hubungan dan ikatan. Maka karena itulah kita melihat ilmu-ilmu mukasyafah, ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja itu pada setiap saat memanjat kepada ilmu-ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Sehingga tersingkaplah daripadanya, dengan memberatkan diri. Maka inilah segi bertambahnya iman dengan taat, dengan apa yang diharuskan oleh pemakaian ini. Dan karena inilah berkata Ali, bahwa iman itu lahir sebagai suatu titik cahaya putih. Apabila hamba Allah itu mengerjakan amal solih, maka titik itu bertambah, kemudian bertambah lagi, sehingga memutihlah hati seluruhnya. Dan bahwa nifak itu lahir sebagai suatu titik hitam. Maka apabila hamba itu mengerjakan yang terlarang, maka titik hitam itu bertambah, kemudian bertambah. Sehingga menghitamlah hati seluruhnya, lalu menjadi sifat karakter baginya. Itulah yang dinamakan ca'ab. Lalu Ali membaca firman Allah Ta'ala, jangan berpikir betul.
Bahkan, apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14. Pemakaian kedua, bahwa dimaksudkan dengan iman itu ialah pembenaran dan amal perbuatan, seperti sabda Nabi, iman itu lebih 70 pintunya. Dan seperti sabda Nabi, tidak berzinalah orang yang berzina, di mana ketika ia berzina itu ia beriman. Apabila masuklah perbuatan dalam maksud kata-kata iman, maka tidaklah tersembunyi bertambah dan berkurangnya iman itu. Adakah membekas yang demikian pada bertambahnya iman, yang semata-mata artinya pembenaran? Mengenai ini terdapat perhatian dan telah kami tunjukkan kepada adanya membekas itu. Pemakaian ketiga, bahwa dimaksudkan dengan iman itu, pembenaran keyakinan atas jalan terbuka hijab, terbuka dada dan bermusyahadah penyaksian dengan cahaya mata hati. Ini adalah bahagian yang terjauh daripada menerima bertambahnya iman itu. Tetapi aku mengatakan bahwa urusan keyakinan yang tak ada ragu padanya, adalah berbeda ketetapan hati kepadanya. Maka tidaklah ketetapan hati tentang dua lebih banyak dari satu, seperti ketetapannya tentang alam itu dijadikan lagi baru. Meskipun tak ada keraguan mengenai suatu pun daripada kedua contoh tadi. Tetapi keyakinan itu berbeda tentang tingkat kejelasan dan ketetapan hati kepadanya. Dan telah kami bentangkan hal ini dalam pasal yakin, dari Kitab Ilmu, pada bab tanda-tanda ulama akhirat dahulu. Maka tiadalah perlu lagi diulangi. Dan telah jelas pada segala pemakaian kata-kata iman itu, bahwa apa yang dikatakan mereka dari hal bertambah dan berkurangnya iman, adalah benar. Bagaimana tidak? Pada hadis-hadis tersebut, bahwa dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya seberat biji sallallahu alaihi wasallami daripada iman. Pada sebahagian tempat pada hadis lain, tersebut, seberat uang dinar, maka apakah artinya perbedaan berat timbangan iman itu, kalau apa yang di dalam hati tiada berlebih kurang? Masalah ketiga. Kalau Anda bertanya, apakah artinya perkataan ulama terdahulu, saya orang mukmin insya Allah jika dikehendaki oleh Allah. Dan kata-kata istitsna, itu, jika dikehendaki Allah, adalah keraguan. Dan keraguan di dalam keimanan itu kufur. Dan ulama-ulama terdahulu semuanya adalah tidak mau menjawab tegas dengan keimanan dan mereka itu amat berhati-hati daripadanya. Maka berkatalah Sufyan Ats-Tsuri, barang siapa mengatakan, saya mukmin pada Allah, maka dia itu termasuk orang yang membohong. Dan barang siapa mengatakan, saya mukmin sebenar-benarnya, maka dia itu bid'ah. Maka bagaimanakah dia membohong? Padahal dia mengetahui bahwa dia seorang mukmin pada dirinya. Barang siapa mukmin pada dirinya maka adalah dia mukmin pada Allah. Seumpama, orang yang suka menolong dan pemurah pada dirinya dan ia mengetahui akan demikian, niscaya adalah dia demikian pula pada Allah. Demikian juga orang yang bergembira atau berduka cita atau mendengar atau melihat. Jikalau ditanyakan kepada seseorang, adakah saudara hewan? Tentu saja tidak baik ia menjawab, saya hewan insya Allah. Tatkala Sufyan berkata yang demikian lalu ditanyakan kepadanya, jadi apakah yang kami katakan? Menjawab Sufyan, katakanlah, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi, apakah bedanya antara dia mengatakan, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan dia mengatakan, aku mukmin. Ditanyakan kepada Al-Hasan, adakah mukmin engkau? Menjawab Al-Hasan, insya Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, mengapakah engkau membuat bersyarat mengenai iman, hai Abu Said? Menjawab Al-Hasan, aku takut mengatakan, ya, nanti Allah mengatakan, bohong engkau hai Hasan, maka berhaklah atas diriku azab. Dan berkata Al-Hasan seterusnya, apa yang memberikan kepercayaan bagiku,
bahwa Allah telah melihat padaku sebahagian daripada yang dibencinya, maka dikutuknya aku dan ia berfirman, pergilah. Aku tiada menerima akan amalmu. Maka aku telah berbuat amal pada bukan tempatnya. Berkata Ibrahim bin Adam, apabila ditanyakan kepadamu, adakah mukmin engkau? Maka katakanlah, la ilaha illallah. Berkata Ibrahim pada kali yang lain, jawablah, bahwa aku tidak ragu tentang keimanan dan pertanyaanmu kepadaku itu bitah. Ditanyakan kepada Alqamah, adakah mukmin engkau? Menjawab Alqamah, aku harap insya Allah. Berkata Ats-Suri, kami beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan kami tidak mengetahui, bagaimanakah kami pada Allah Ta'ala. Apakah artinya segala kata-kata bersyarat ini? Jawabnya, bahwa kata-kata bersyarat ini benar, mempunyai 4 arti. 2 arti bersandar kepada keraguan. Tidak pada pokok iman, tetapi pada kesudahan atau kesempurnaan dari iman. Dan 2 arti lagi tidak bersandar kepada keraguan. Arti pertama, yang tidak bersandar kepada menentang keraguan, ialah menjaga keyakinan, karena ditakuti daripada sifat mengakui diri, sudah bersih. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah kamu menganggap dirimu orang bersih. Surat 53 An-Najm ayat 32. Dan berfirman Allah Ta'ala, tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap bersih dirinya sendiri. Surat 4 An-Nisa, ayat 49. Dan berfirman Allah Ta'ala, perhatikanlah bagaimana mereka berbuat kedustaan terhadap Tuhan. Surat 4 An-Nisa, ayat 50. Ditanyakan kepada seorang ahli hikmah, Al-Hakim, apakah kebenaran yang keji itu? Maka ia menjawab, manusia yang memuji dirinya. Iman itu termasuk di antara sifat kemuliaan yang tertinggi. Keyakinan dengan iman itu adalah pembersihan diri secara mutlak. Membuat kata-kata bersyarat pada iman, seolah-olah memindahkan dari pengertian pembersihan yang biasa dipakai itu. Seumpama ditanyakan kepada seseorang, apakah tuan dokter? Ataukah tuan seorang ahli fikih? Ataukah tuan seorang ahli tafsir? Lalu menjawab orang yang ditanyakan itu, ya, insya Allah. Bukanlah untuk menunjukkan ada keraguan, tetapi untuk mengeluarkan diri dari pengakuan diri bersih. Kata-kata itu memang kata-kata yang menunjukkan kepada keraguan-raguan dan kelemahan dari segi bunyinya. Tetapi maksudnya adalah untuk melemahkan salah satu daripada yang biasa timbul dari kata-kata itu, yaitu merasa diri bersih. Dan dengan penafsiran ini, kalau ditanyakan mengenai sifat yang tercela, maka tidak baiklah dibuat kata bersyarat itu. Arti kedua, beradab sopan dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah dalam segala hal serta mengembalikan seluruh persoalan kepada kehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan adab kesopanan kepada nabinya dengan firman-Nya, janganlah engkau mengatakan dalam sesuatu hal, bahwa aku akan mengerjakan itu besok. Melainkan dengan alasan jika Tuhan menghendaki. Surat 18 Al-Kahfi ayat 23-24. Bahkan Tuhan tidak mencukupkan sehingga itu saja, mengenai sesuatu hal yang tidak diragukan padanya. Bahkan ia berfirman, sesungguhnya kamu akan memasuki masjid suci, Masjidil Haram, jika Tuhan menghendaki, dengan perasaan tenteram, bercukur dan bergunting rambut. Surat 48 Al-Fat ayat 27. Adalah Allah Maha mengetahui bahwa kaum muslimin akan masuk tak boleh tidak karena Allah yang menghendakinya. Tetapi maksudnya, ialah mengajari Nabi dengan demikian. Dari itu Nabi beradab bersopan santun dalam segala hal yang diberitakan daripadanya. Baik hal yang sudah dimaklumi atau yang masih diragukan. Sehingga kalau ia memasuki tanah perkuburan, lalu mengucapkan, salam kepadamu di kampung kaum yang beriman dan kami jika dikehendaki oleh Allah akan mengikuti kamu. Mengikuti mereka yang sudah meninggal itu, tidaklah diragukan lagi.
Tetapi menurut adab kesopanan, meminta mengingati Allah dan mengikatkan segala sesuatu kepadanya. Dan kata-kata insya Allah ini, menunjukkan kepada yang dimaksud tadi. Sehingga menjadi terkenal pemakaiannya sekarang, sebagai tanda kegembiraan dan pengharapan. Kalau orang berkata kepada Anda, si Anu akan mati dengan segera, maka Anda menjawab, insya Allah. Maka dapatlah dipahamkan dari perkataan itu kegembiraan Anda, bukan keraguan Anda. Kalau orang berkata kepada Anda, si Anu akan hilang sakitnya dan akan sembuh, lalu Anda menjawab, insya Allah, maka itu berarti kegembiraan. Sehingga jadilah kalimah, insya Allah, berkisar dari arti keraguan kepada arti kegembiraan. Dan begitu pula penggeseran kepada arti beradab bersopan santun untuk mengingati Allah Ta'ala, bagaimanapun adanya suasana. Arti ketiga, adalah sandarannya keraguan. Artinya, saya mukmin sebenarnya insya Allah, karena Allah Ta'ala berfirman kepada golongan tertentu, kepada diri mereka itu sendiri, itulah orang-orang yang sebenarnya beriman untuk mereka beberapa derajat kehormatan yang tinggi dari Tuhannya, ampunan dan rezeki yang mulia. Surat 8 Al-Anfal ayat 4. Maka terbagilah mereka kepada dua bahagian. Dan ini kembali kepada keraguan mengenai kesempurnaan iman, tidak mengenai pokok iman. Tiap-tiap manusia ragu mengenai kesempurnaan imannya. Dan itu tidaklah membawa kepada kufur, tidak mensyukuri. Ragu mengenai kesempurnaan iman adalah benar dari dua segi. Kesatu, dari segi bahwa nifak bermuka dua sifat orang munafik, lain di luar, lain di dalam itu, menghilangkan kesempurnaan iman. Dan nifak adalah tersembunyi, tak dapat dipastikan terlepas daripadanya. Kedua, dari segi bahwa iman itu sempurna dengan amalan-amalan taat dan amalan itu tiada diketahui adanya dengan sempurna, mengenai amal perbuatan, maka berfirman Allah Ta'ala, orang-orang yang sebenarnya beriman itu hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu tiada pernah ragu-ragu dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, itulah orang-orang yang benar. Surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Maka adalah keraguan pada kebenaran ini. Sebaiknya seperti firman Allah Ta'ala, tetapi kebaikan ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 177. Allah mensyaratkan 20 sifat, seperti menepati janji dan bersabar di atas segala kesulitan. Kemudian pada sambungan ayat tadi Allah berfirman, merekalah orang-orang yang benar. Dan berfirman Allah Ta'ala, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Dan berfirman Allah Ta'ala, tiada sama di antara kamu, orang yang membelanjakan hartanya dan berperang sebelum kemenangan dengan orang yang berbuat begitu sesudah kemenangan. Surat 57 Al-Hadid ayat 10. Dan berfirman Allah Ta'ala, tingkatan mereka berbeda-beda di sisi Allah. Surat 3 Ali, Imran ayat 163. Bersabda Nabi, iman itu tidak berpakaian. Pakaiannya ialah takwa. Bersabda Nabi, iman itu, lebih 70 pintunya. Yang lebih rendah daripada pintu-pintu itu, ialah membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan raya. Adalah ini menunjukkan kepada ikatan kesempurnaan iman dengan amal perbuatan. Adapun ikatannya dengan kelepasan daripada nifak dan syirik yang tersembunyi, maka bersabda Nabi, 4 perkara, siapa yang ada padanya, maka dia itu munafik benar-benar, walaupun ia berpuasa, mengerjakan salat dan mendakwakan dirinya orang mukmin. Yaitu, apabila berbicara ia membohong, apabila berjanji ia melanggar janji, apabila dipercayai ia berkhianat dan apabila bermusuhan ia berbuat aniaya. Pada setengah riwayat,
tersebut apabila membuat perjanjian ia menghilang. Pada hadis yang diriwayatkan Abi Said Al-Khudri, tersebut, hati itu 4, hati yang masih suci bersih, padanya lampu yang cemerlang, maka itulah hati orang mukmin, hati yang terbentang padanya iman dan nifak, maka iman padanya adalah seumpama sayur-sayuran yang digenangi air tawar. Dan nifak padanya adalah seumpama luka yang digenangi nanah bercampur darah. Maka benda mana di antara keduanya yang lebih banyak, maka dengan itulah orang itu ditetapkan. Pada lain riwayat, mana yang lebih banyak padanya, maka itulah yang menentukan orang itu. Bersabda Nabi, yang lebih banyak menjadi munafik daripada umat ini, ialah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Pada suatu hadis tersebut, syirik itu adalah lebih tersembunyi pada umatku daripada semut yang melata di Bukit Sofa. Berkata Huzaifah, adalah seorang laki-laki mengeluarkan sepatah kata pada masa Nabi yang menjadikan dia munafik karenanya, sampai dia mati. Dan aku mendengar kata-kata itu sekarang dari salah seorang kamu dalam sehari sampai 10 kali. Berkata setengah ulama, yang lebih mendekatkan manusia kepada nifak, ialah orang yang memandang dirinya terlepas daripada nifak itu. Berkata Huzaifah, orang-orang munafik sekarang adalah lebih banyak daripada di masa Nabi. Mereka waktu itu menyembunyikan nifaknya. Tetapi sekarang mereka melahirkannya. Nifak ini adalah melawan kebenaran dan kesempurnaan iman. Dia tersembunyi. Manusia yang terjauh daripadanya, ialah orang yang merasa takut kepadanya. Dan yang terdekat kepadanya ialah orang yang memandang dirinya terlepas daripadanya. Ada orang menanyakan kepada Al-Hasan Al-Basyari, benarkah kata orang, tiada nifak sekarang? Maka menjawab Al-Hasan, hai saudaraku, jikalau binasalah semua orang munafik itu, niscaya kamu merasa jijik melihat banyaknya di jalan raya. Berkata Al-Hasan atau orang lain, jikalau tumbuhlah ekor pada orang munafik, niscaya tiada sanggup kita meletakkan tapak kaki di atas tanah. Ibnu Umar mendengar seorang laki-laki memperkatakan Hajjaj, lalu beliau bertanya, apakah pendapat engkau jika hadir dia, lalu mendengar apa yang engkau katakan? Apakah engkau membicarakan lagi mengenai dia? Maka laki-laki itu menjawab, tidak. Lalu Ibnu Umar menyambung, kami hitung sikap yang demikian itu nifak pada masa Rasulullah. Bersabda Nabi, siapa yang mempunyai 2 lidah di dunia, niscaya dijadikan dia oleh Allah mempunyai 2 lidah di akhirat. Bersabda pula Nabi, manusia yang paling jahat, ialah yang bermuka 2. Dia datang kepada suatu golongan dengan 1 muka dan dia datang kepada golongan yang lain dengan 1 muka pula. Ada orang mengatakan kepada Al-Hasan, bahwa suatu kaum mengatakan, kami tidak takut kepada nifak. Maka menjawab Al-Hasan, demi Allah, bahwa aku mengetahui diriku terlepas daripada nifak, adalah lebih aku sukai daripada terjadinya bukit-bukit kecil menjadi emas. Berkata Al-Hasan, setengah daripada nifak, ialah berlainan lidah dan hati, yang tersembunyi dan yang nyata, yang dimaksudkan dan yang dikeluarkan. Berkata seorang laki-laki kepada Huzaifah, saya takut menjadi orang munafik. Maka menjawab Huzaifah, jikalau engkau seorang munafik maka tidaklah engkau takuti nifak itu. Sebab orang munafik merasa aman daripada nifak. Berkata Ibnu Abu Mulaikah, saya mendapati 130, pada suatu riwayat 150 orang sahabat Nabi. Semuanya takut kepada nifak. Diriwayatkan, bahwa Rasulullah duduk dalam suatu jamaah daripada sahabat-sahabatnya. Maka para sahabat itu menyebutkan seorang laki-laki dan membanyakkan pujian kepadanya. Lalu dalam pada itu, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki. Dari mukanya menitikkan air bekas wudhu, alas kakinya terpegang pada tangannya dan di antara kedua matanya kelihatan bekas sujud. Lalu para sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, inilah dia laki-laki yang kami sebutkan itu.
Maka menjawab Nabi, aku melihat pada mukanya bekas tamparan setan. Maka datanglah laki-laki itu, memberi salam dan duduk bersama para sahabat. Lalu bersabda Nabi, aku bersumpah kepada engkau dengan Allah. Adakah kamu mengatakan akan dirimu ketika kamu datangi kaummu, bahwa tidak ada dalam kalangan mereka, orang yang lebih baik daripada kamu? Menjawab laki-laki itu, ya, ada. Nabi membaca di dalam doanya, ya Allah ya Tuhanku. Aku meminta ampun kepadamu mengenai apa yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Lalu orang bertanya kepadanya, takutkah engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, tidak ada yang menjamin bagiku. Dan hati itu adalah di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Dibalikannya sebagaimana kehendaknya. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan ketika itu jelas bagi mereka bahwa apa-apa yang dahulunya mereka tiada kira itu, memang dari Tuhan. Surat 39 Az-Zumar ayat 47. Ada yang mengatakan pada penafsiran ayat tadi, bahwa mereka berbuat perbuatan dan menyangka bahwa perbuatan itu baik, tetapi adalah dia di dalam daun timbangan perbuatan jahat. Berkata Siri As-Sakati, jikalau seorang manusia masuk ke sebuah kebun, di mana di dalamnya terdapat segala macam pohon-pohonan, yang hinggap di atasnya bermacam-macam burung. Maka berbicaralah tiap-tiap burung itu kepada manusia tadi dengan suatu bahasa, seraya mengatakan, salam kepadamu, wahai wali Allah. Maka senanglah hati manusia tadi mendengarnya. Maka jadilah manusia itu tawanan di dalam tangannya sendiri. Segala hadis dan atsar tadi, memperkenalkan kepada kita akan gentingnya keadaan, disebabkan nifak yang halus dan syirik yang tersembunyi dan tidak terasa aman daripadanya. Sehingga Umar bin Khattab sendiri bertanya kepada Huzaifah tentang dirinya, apakah dia tersebut di dalam golongan orang-orang munafik. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, aku mendengar sesuatu daripada sebahagian amir, maka aku bermaksud membantahnya. Tetapi aku takut nanti aku dibunuh. Bukan aku takut kepada mati, tetapi aku takut datang ke dalam hatiku rasa kebanggaan menjadi hiasan bibir orang banyak ketika nyawaku keluar. Dari itu, aku cegah diriku daripada berbuat yang demikian. Inilah sebahagian daripada nifak yang berlawanan dengan hakikat makna iman, kebenaran, kesempurnaan dan kemurniannya. Bukan pokoknya. Nifak itu dua. Pertama, keluar dari agama dan berhubungan dengan orang-orang kafir, berjalan dalam jamaah orang-orang yang kekal dalam neraka. Kedua, nifak itu membawa orangnya ke dalam neraka buat sementara waktu. Atau kurang dia dari derajat orang-orang yang tinggi serta turun dari tingkat orang-orang sidik. Yang demikian itu diragukan keimanannya. Dari itu baiklah dibuat pengecualian padanya. Asal pokok nifak ini berlebih kurang di antara yang rahasia dan yang nyata. Di antara yang aman dari tipuan, perasaan, ujub dan hal-hal lain, yang tidak terlepas daripadanya, selain orang-orang sidik benar. Arti keempat, yaitu bersandar juga kepada keraguan. Yang demikian itu, karena takut kepada buruk kesudahan, su'ul hatimah. Karena tak ada yang tahu, apakah imannya itu selamat ketika mati atau tidak. Jika hatimahnya kesudahannya itu disudahi dengan kufur, maka binasalah amalannya yang lalu, karena amalan itu terletak pada keselamatan akhir. Kalau ditanyakan seseorang yang berpuasa pada pagi hari, tentang syah puasanya di hari itu, maka dia menjawab, saya benar-benar berpuasa. Jikalau ia berbuka di tengah hari sesudah itu, maka nyatalah bohongnya. Karena syahnya puasa itu adalah terletak pada kesempurnaan puasa sampai terbenam matahari pada akhir siang itu. Sebagaimana siang itu menjadi tempat bagi kesempurnaan puasa, maka umur adalah tempat bagi kesempurnaan syah iman. Dan menyifatkan syahnya sebelum berakhir hari itu didasarkan akan terus bersambung dari yang sudah ada, adalah diragukan.
dan kesudahannya ditakuti. Dari itu, menangislah kebanyakan orang-orang yang takut, karena kesudahan itu adalah buah dari kada, takdir yang dahulu dan kehendak yang azali, tidak kesudahan permulaan, yang tidak lahir selain dengan lahirnya apa yang dikodokan, ditakdirkan. Dan tak ada jalan untuk mengetahuinya bagi seorang pun dari manusia. Maka takut kepada kesudahan al-Hatimah, adalah seperti takut kepada yang dahulu. Kadang-kadang dahir seketika, apa yang telah dahulu perkataan dengan lawannya. Siapakah yang tahu? Kiranya dia termasuk di antara orang-orang yang telah dahulu kebaikan baginya daripada Allah Ta'ala. Ada orang yang mengatakan mengenai arti firman Allah Ta'ala, dan datanglah sakaratul maut, kesakitan mati, dengan sebenarnya. Surat 50 Ka'af ayat 19. Artinya, dengan yang dahulu, maka sakratul maut itu melahirkan yang dahulu itu. Berkata setengah ulama salaf, sesungguhnya ditimbang daripada amalan itu khatimahnya, kesudahannya. Adalah Abu Darda bersumpah, demi Allah, tiada seorang pun yang merasa tenteram daripada imannya dicabut, melainkan dicabutlah imannya itu. Ada yang mengatakan bahwa sebagian daripada dosa itu ialah dosa yang siksaannya, buruk kesudahan, su'ul hatimah. Kita berlindung dengan Allah daripada yang demikian. Dan ada yang mengatakan, yaitu, siksaan mendakwakan diri menjadi wali dan keramat dengan mengada-adakan. Berkata setengah ulama arifin, orang-orang yang benar bermarifah kepada Allah, jikalau disuruh pilih kepadaku mati syahid di pintu rumah dan mati atas keesaan di pintu kamar, maka aku pilih mati atas keesaan di pintu kamar. Karena aku tiada mengetahui apa yang akan datang pada hatiku, dari perubahan tentang keesaan itu sampai ke pintu rumah. Berkata setengah mereka, jikalau aku kenal seseorang dengan keesaannya selama 50 tahun, kemudian terdinding antaraku dan dia dengan sebuah tiang dan mati dia, maka tidak berani aku memastikannya bahwa dia itu mati atas keesaan. Pada suatu hadis tersebut, siapa yang mengatakan, saya mukmin, maka dia itu kufur. Dan siapa yang mengatakan, saya orang yang berilmu, maka dia itu orang bodoh. Dan ada yang mengatakan, mengenai firman Allah Ta'ala, dan telah sempurnalah kalimah firman Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan Allah. Surat 6 Al-An'am ayat 115. Bahwa kebenaran itu bagi orang yang mati di atas iman dan keadilan bagi orang yang mati di atas syirik. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan adalah kepunyaan Allah, kesudahan pekerjaan mereka itu. Surat 22 Al-Hajj ayat 41. Tatkala keraguan ada dengan kesudahan al-Hatimah itu, maka pengecualian itu menjadi wajib. Karena iman itu adalah ibarat dari sesuatu yang memfaedahkan sorga, sebagaimana puasa adalah ibarat daripada sesuatu yang melepaskan dari tanggungan kewajiban. Puasa yang rusak sebelum matahari terbenam, tidaklah melepaskan akan tanggungan kewajiban. Maka keluarlah puasa itu daripada adanya sebagai puasa. Maka demikian pulalah iman. Bahkan tiada jauh daripada kebenaran, bila ditanyakan akan seseorang daripada puasanya yang lalu yang tidak diragukan mengenai syahnya, setelah selesai mengerjakannya, pertanyaan mana, umpamanya, adakah Anda puasa kemarin? Maka menjawablah orang yang berpuasa itu, ya insya Allah Ta'ala. Karena puasa yang hakiki, yang sebenar-benarnya ialah yang diterima, yang makbul. Penerimaan itu, adalah hal gaib, tak ada yang mengetahuinya, selain Allah Ta'ala. Maka dari segi ini, baiklah ada pengecualian dalam segala amal perbuatan yang baik. Dan itu adalah karena keraguan mengenai makbulnya. Karena mungkin tercegah daripada makbulnya setelah berlaku secara dahir syarat-syarat syah, oleh sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak diketahui selain oleh Tuhan yang Maha Besar. Maka baiklah ada keraguan padanya. Dan inilah segi-segi baiknya pensyaratan pada penjawaban tentang iman itu.
Segi-segi itulah sebagai penghabisan, untuk kami sudahi kitab Qoidah-Qoidah Itikot aturan keyakinan ini. Telah tamat kitab ini, dengan pujian kepada Allah Ta'ala, dan rahmat Allah kepada penghulu kita Nabi Muhammad dan kepada sekalian hamba Allah yang pilihan. Semoga bermanfaat. Tanggal 22 Maret tahun 2023.